Jadi kegiatan kampanye itu melaksanakan konstitusi, bagian dari demokrasi. Bukan pada tempatnya untuk dilarang dan lain-lain. Justru harus difasilitasi. Karena ini adalah kegiatan konstitusional. Bukan sesuatu yang kami harus minta. Ini adalah kegiatan bernegara. Yang melakukan itu harus dipahamkan. Ini beda dengan ngurus izin konser, ngurus izin rapat akbar, untuk aktivitas-aktivitas non pemilu. Ini aktivitas pemilu, dan aktivitas pemilu itu justru Pemda harus memfasilitasi. Bukti bahwa netralitas itu ada adalah semua difasilitasi yang sama. Nah, ini harus ditegaskan oleh pemerintah pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la khawla wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita akan lanjutkan dibacain berita. Bung kameramen, dipersilahkan. Ya, Bung Alfian, lagi-lagi kita mendapatkan berita dari pasangan 01 nih, Bung Alfian. Paslon 01. Judulnya adalah kegiatan kampanyenya 6 kali dibatalkan oleh beberapa Pemda. Anies angkat bicara. Nah, Bung Alfian, Timnas Pemenangan Anies Caimin mengungkap ada 6 kegiatan kampanye Anies yang dibatalkan sepihak. Menanggapi hal ini, Anies mengingatkan pemerintah bahwa kampanye merupakan kegiatan konstitusional, berbeda dengan konser dan urusan non-pemilu lainnya. Oleh karena itu, Anies meminta agar pemerintah pusat memastikan tak ada lagi pembatalan sepihak atas kampanyenya. Kayaknya harapan Anies terlalu manis nih, Bung Alfian. Bagaimana respon awalnya, Bung Alfian? Halo Bawaslu, halo KPU, Anda yang bikin jadwal, Anda yang menentukan jadwal. Seluruh tanah air Indonesia tidak ada yang boleh dilarang siapapun yang akan maju. Ini mungkin pesan utama. Pembelaan ini harus segera muncul dari KPU dan Bawaslu. Kalau tidak, berarti Anda adalah bagian daripada orang yang merusak tatanan kenegaraan, dan kita katakan kita akan melihat Anda bukan sebagai panitia yang baik. Anda akan kami catat dalam sejarah sebagai seorang atau kumpulan orang yang berkelakuan jauh daripada harapan. Dan untuk itu, kepada seluruh satuan jaringan 01, apakah pengusung, apakah pendukung, apakah relawan, mari gelorakan terus. Rasanya tidak ada yang bisa menahan ketika matahari akan terbit, tidak ada yang bisa menahan ketika matahari akan terbenam, dan tidak akan ada yang bisa menahan ketika malaikat maut akan mencabut nyawanya. Intinya, apa yang dialami dengan 6 Pemda itu harus dilihat sebagai sebuah bentuk kejahatan politik, kejahatan konstitusi, dan kejahatan tata aturan main yang sebetulnya juga kan dijadwalkan oleh KPU sendiri, oleh pihak-pihak yang punya hubungan dengan kegiatan ini secara nasional dan konstitusional. Artinya ini sudah menunjukkan ketakutan yang berkelebihan, maka kemenangan sudah di depan mata. Sabar, 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 jihad, 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 dan terus perang melawan curang. Lanjut, Bung kameramen. Ya, Bung Alfian, kita sebelumnya membahas bagaimana banyak pejabat-pejabat NU atau PWNU yang diganggu, Bung Alfian, jabatannya karena tidak mendukung karena mendukung Anies nih, Bung Alfian. Nah, sekarang kan ini ada pembatalan kampanye yang sebetulnya, Bung Alfian, harusnya kan pertama tadi yang Bung Alfian sempat sebutkan tak ada pembelaan dari KPU dan Bawaslu. Nah, ini berarti kan seperti ada pembiaran. Nah, kemudian kenapa juga tidak ada ketegasan dari istana? Ataukah mungkin diduga ini perintahnya istana? Nah, ini kan gini nih, Bung Alfian. Nah, jadi mungkin untuk sebelum melanjutkan, saya yakin, Bung Alfian, kayaknya yang bisa mengganggu Anies itu pasti orang yang berkuasa, Bung Alfian. Kalau saya mikirnya gitu, atau Bung Alfian punya pandangan lain. Karena kayaknya rasanya kalau yang bukan berkuasa, mereka tidak akan bisa nyetir KPU Bawaslu, mereka tidak akan bisa menyetir Pemda. Ini gimana nih, Bung Alfian? Ya, menunjukkan bahwa Anda berjiwa kerdil, Anda berkuasa tapi tak kuasa, Anda berkuasa tapi Anda putus asa,
Anda berkuasa tapi Anda kehilangan asa. Jadi buat seluruh pasukan, seluruh pendukung, langkah semangat, maju tiada henti. Untuk Anies dan Imin kita bergerak, menangkan mereka nomor satu Mantap. untuk kedaulatan rakyat Indonesia. Ya, Bung Alfian, kan penyetopan ini kan pembatalan ini terus-menerus nih Bung Alfian. Menurut saya ini sudah sangat tidak fair nih Bung Alfian. Bahkan kita beberapa kali juga sudah membahas bagaimana acara Anies di NTB dibatalin sepihak tempatnya. Ini kan artinya ada tangan-tangan besi yang melakukan gerakannya agar Anies tidak bisa leluasa lah berkampanye. Nah, tapi mungkin dari awal omongan Bung Alfian tadi, mungkin nggak sih Bung Alfian ini tuh isyarat bahwa ya memang tidak terbendung pendukungan terhadap Anies Bung Alfian. Ya, yang jelas Bung Kameramen, kalau dari saya kan juga lama ya bergaul. Teman-teman di birokrat juga kalau boleh dibilang sejatinya itu. Lebih dari 60% itu dalam hati dan dalam doa mereka, dalam derai air mata mereka tuh doain Anies. Saya punya pengalaman langsung, pengalaman melakukan pendidikan politik Islam di Jawa Tengah ya. Berapa banyak teman-teman yang berasal dari ASN yang akhirnya betul-betul wanti-wanti agar identitas mereka bisa dipermaklumkan dulu. Dan dalam beberapa kajian-kajian saya di berbagai tempat di seluruh Indonesia, mereka sampai bilang, Bapak kan ASN kok berani? Saya hidup cuma satu kali. Bahkan panitia-panitia yang suka mengundang saya itu terang-terangan ASN. Baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Kalimantan, maupun terutama yang di Sumatera, bagian utara, bagian tengah, bagian selatan. Jadi yang jelas buat Bung Kameramen, channel Ustadz Alfian Tanjung harus terus menggelorakan. Mudah-mudahan Bung Kameramen tidak lupa dengan trilogi kemenangan 2024 tentang melawan curang, melawan politik uang, dan melawan dukun. Itu mudah-mudahan disiasati sehingga perbincangan kita akan menjadi panduan secara audio visual kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap memenangkan yang diinginkan berdasarkan kebutuhan, dan pastinya kita akan menjadikan negara kita berdaulat atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bung Alfian, Anies mengatakan pemerintah pusatlah yang harusnya memberikan ketegasan. Ia meminta pemerintah untuk menegur pihak-pihak yang membatasi kontestan untuk berkampanye. Menurut saya, kita harus meminta ketegasan dari pemerintah pusat untuk menegur semua yang membatasi kegiatan berupa kampanye. Ini bukan kita memprotes, bukan masalah pemerintah pusat. Bukan, malah pemerintah pusat yang harusnya memprotes, bukan kontestan. Nah, jadi Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini nih Bung Alfian, kalau yang berkuasa hari ini di 2024 berkuasa lagi, maka kita tidak bisa memutus rantai kecurangan, memutus rantai intimidasi seperti ini terus-terusan nih Bung Alfian. Jadi apalah kata kunci dari Bung Alfian agar kemenangan 01 atau mungkin ya penggagalan yang akan melakukan kecurangan ini, kata kuncinya bagaimana Bung Alfian? Silakan closingnya juga. Ya, pertama buat pemirsa, tadi pagi tanggal 30 ini ada pembekalan untuk KPU dan KPUD seluruh Indonesia. Saya mengikuti utuh bagaimana Bapak Jokowi mengatakan, mari selenggarakan pemilu dengan jujur. Mari bersikap netral dan segala macam yang baik-baik semua. Dan ini jadi catatan bahwa sudah jadi rumus, beliau kalau ngomong itu kebalikannya gitu. Nah, sebagai pernyataan akhir dari saya untuk sesi ini kepada seluruh masyarakat, mari terus jangan pernah bosan melakukan. Ayo Bung, kembali. Maju tak gentar, membela yang benar. Ayo semua, jangan takut. Karena ketakutan kita akan membuat mereka semakin berani. Keberanian mereka akan membuat mereka ketakutan. Itu tercantum dalam surat Al-Anfal ayat 11 dan 12. Ayo dibuka Qur'annya. Allah akan jatuhkan rasa takut ke hati mereka. Maka kita yang mengikuti dan memiliki titisan terah perjuangan orang-orang tua kita masa lalu, kita telah membuktikan negara kita merdeka, negara kita berdaulat, dan kita akan jadikan putus rantai kaum orang-orang yang bengis,
orang-orang yang zalim, orang yang lalim, orang yang curang, dan ini tidak akan pernah mungkin didapat kalau kita tidak berjuang. Berjuang perlu pengorbanan. Pengorbanan butuh kekuatan. Kekuatan yang paling utama adalah kekuatan yang membuat Allah punya alasan untuk menolong kita semua. Sekian dibacain berita. Pada kesempatan kali ini kita akan menang. Jangan khawatir, kemenangan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.